Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febianti, NPM 2275526, kelas 5A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait rujukan artikel yang saya ambil untuk judul proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Impulsive Buying, Kepercayaan, dan risiko terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater pada generasi Z di Kota Lubuk Linggau. Baik, langsung saja saya paparkan terkait rujukan artikel yang saya ambil. Yang pertama ada pengaruh gaya hidup, kepercayaan, dan kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater masyarakat Kota Surabaya. Peneliti dan tahun penelitinya yaitu Valdi Ramadhan Jaya Saputra dan Tri Sudarwanto pada tahun 2023. Fenomenanya yaitu sistem pembayaran dalam era digital mengalami kemajuan global, termasuk di Indonesia. Berkat kehadiran teknologi keuangan vintage merupakan kombinasi antara layanan keuangan dengan teknologi informasi yang memfasilitasi transaksi yang cepat serta mengurangi kekhawatiran terkait jarak. Vintage mempunyai banyak fitur untuk pembayaran, antara lain transfer bank, pembayaran tunai, pembayaran menggunakan dompet digital atau e-wallet, dan pembayaran dengan sistem PayLater. Adapun variabel penelitiannya, yaitu variabel independennya ada gaya hidup sebagai X1, kepercayaan sebagai X2, kemudahan sebagai X3. Dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Adapun hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang artinya gaya hidup mempengaruhi pada perilaku dan pilihan konsumsi seseorang dalam menggunakan Shopee PayLater, karena memberikan fleksibilitas berbelanja sesuai dengan gaya hidup mereka. Lalu, kepercayaan. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Artinya, banyak pengguna Shopee PayLater telah mempercayai fitur PayLater dalam bertransaksi. Selanjutnya, kemudahan. Kemudahan berpengaruh signifikan dan berdampak besar pada keputusan, yang artinya Shopee PayLater ini mempermudah penggunanya untuk melakukan transaksi tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar. Dengan keseluruhan variabel tersebut, gaya hidup, kepercayaan, dan kemudahan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Ketiga variabel ini memiliki hubungan variabel yang saling mempengaruhi. Jika konsumen ingin memenuhi gaya hidupnya, maka mereka akan percaya dengan teknologi tersebut. Dan jika kemudahan suatu teknologi dianggap buruk, konsumen tidak akan melakukan keputusan pembelian dengan memakai teknologi tersebut. Selanjutnya, rujukan artikel yang kedua. Judulnya, Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Pembelian Impulsif, dan Gaya Hidup Terhadap Penggunaan Shopee PayLater pada Generasi Z. Peneliti dan tahunnya yaitu Karina Putri Lestika, Dinar Prasasti, Desvi Intan Fitriani, dan Monika Kusetia Ciptani tahun 2004. Fenomenanya, penelitian sebelumnya telah menyelidiki pengaruh literasi keuangan, perilaku impulsif, dan gaya hidup terhadap penggunaan sistem PayLater di Indonesia, namun mengabaikan fenomena pada generasi Z. Variabel penelitiannya yaitu variabel independen yaitu literasi keuangan sebagai X1, perilaku pembelian impulsif X2, gaya hidup sebagai X3. Dan variabel dependennya yaitu penggunaan Shopee PayLater pada generasi Z. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwasannya literasi keuangan berpengaruh positif terhadap
penggunaan Shopee PayLater pada kalangan Gen Z, yang berarti literasi keuangan memberikan dampak pada minat belanja pada Gen Z dan berpengaruh dengan perilaku konsumtif. Perilaku pembelian impulsif berpengaruh positif terhadap penggunaan Shopee PayLater pada kalangan Gen Z, yang berarti pembelian impulsif diakui menjadi lebih mudah terjadi pada Gen Z karena adanya inovasi seperti fitur Shopee PayLater dan berbelanja dari rumah yang mempermudah Gen Z dalam berbelanja. Gaya hidup tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater pada Gen Z. Hal ini dapat Gaya hidup tidak berpengaruh terhadap penggunaan Shopee PayLater pada Gen Z. Hal ini dapat diartikan bahwa gaya hidup Gen Z tidak akan mempengaruhi keputusan untuk menggunakan Shopee PayLater. Selanjutnya, rujukan artikel yang ketiga. Judulnya yaitu Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Risiko terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pembayaran Shopee PayLater. Peneliti dan tahunnya yaitu Suciarni Ramadan, Nina Karina Karim, dan Nurabia tahun 2024. Fenomenanya yaitu pengguna Shopee PayLater semakin meningkat dan cukup signifikan dibandingkan fitur-fitur layanan yang lain. Presentasinya juga cukup jauh dibandingkan fitur-fitur yang lain. Hal ini dikarenakan penerapan promo yang agresif sehingga penggunaan Shopee PayLater mengalami kenaikan. Keputusan pembelian merupakan suatu sikap yang diambil saat konsumen sudah yakin untuk membeli dan melakukan transaksi di media online. Variabel penelitiannya yaitu variabel independennya, kepercayaan sebagai X1, kemudahan sebagai X2, dan resiko sebagai X3. Lalu variabel dependennya yaitu keputusan pembelian menggunakan pembayaran Shopee PayLater. Metodologi penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan seseorang dalam menggunakan Shopee PayLater, maka semakin tinggi keputusan pembeliannya. Kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemudahan dalam menggunakan Shopee PayLater, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Lalu, risiko berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan Shopee PayLater. Hal ini menunjukkan bahwa ketika risiko menggunakan Shopee PayLater tinggi, maka semakin tinggi pula keputusan pembelian dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, rujukan artikel yang keempat. Judulnya yaitu Pengaruh Impulsive Buying, Harga dan Penggunaan Shopee PayLater terhadap Keputusan Pembelian, Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019-2020 di Universitas Islam Malang. Penulis dan tahunnya yaitu Widyawati Susanti, Roni Malavia, Mardani, dan Andi Normaladewi tahun 2024. Fenomenanya yaitu fenomena yang sering kali terjadi pada saat ini yaitu berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Ini terjadi karena banyak tren pasar yang selalu diupdate setiap hari dan mengakibatkan gaya hidup berlebihan sehingga mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel independennya yaitu impulsive buying sebagai X1, harga X2, dan penggunaan Shopee PayLater X3, dan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Metodologi yang dipakai yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu. Hasil penelitiannya yaitu pada variabel impulsive buying, rata-rata terbesar diperoleh pada indikator produk yang menarik dan diinginkan.
Hal ini menunjukkan bahwa konsumen merasa harus segera membeli produk yang sekiranya menarik dan diinginkan sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel harga rata-rata terbesar diperoleh pada indikator kesesuaian. Harga dengan kualitas. Fakta ini mengindikasikan bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di bidang pemasaran, konsumen sangat memperhatikan harga dan kualitas produk sebagai suatu keharusan. Semakin banyak pengguna Shopee PayLater dan mengetahui fitur Shopee PayLater, maka semakin banyak pula orang yang tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Akibatnya, hal ini mempengaruhi peningkatan keputusan pembelian dalam penggunaan Shopee PayLater. Selanjutnya, rujukan artikel yang terakhir yang berjudul Pengaruh Penggunaan Shopee PayLater Terhadap Pembelian Impulsif pada Mahasiswa. Adapun peneliti dan tahunnya yaitu Fahira Tri Ismawati, Ahmad Saleh, Agus Syam, Muhammad Jufri, Muhammad Rakib, Asmayanti, Andi Reski Nur Hikmah, dan Sudarmi tahun 2023. Adapun fenomenanya yaitu sistem pembayaran yang semakin berkembang menjadi faktor pendukung dalam perkembangan e-commerce. Metode pembayaran yang disediakan oleh e-commerce adalah pembayaran secara digital seperti transfer intrabank, virtual account, kartu kredit online, kartu debit, online, e-wallet, COD, dan lainnya. Beberapa tahun belakangan ini, terdapat sebuah metode pembayaran yang baru, yaitu teknologi PayLater. Adapun variabel penelitian yang dipakai, variabel independennya yaitu penggunaan Shopee PayLater, lalu variabel dependennya yaitu pembelian impulsif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana. Karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan analisis deskriptif, penggunaan Shopee PayLater di kalangan mahasiswa tergolong cukup tinggi. Banyak mahasiswa telah menggunakan dan saat ini masih memanfaatkan salah satu fitur pinjaman berbasis online yang ditawarkan oleh e-commerce Shopee, yaitu layanan PayLater. Hasil analisis deskriptif, tingkat pembelian impulsif di kalangan mahasiswa tergolong tinggi. Mahasiswa masih sering melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan dilakukan secara spontan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Penggunaan Shopee PayLater berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Tidak ada persamaan ataupun perbedaan terkait dengan rujukan artikel yang saya ambil dengan judul proposal saya. Karena di sini saya menggabungkan dan memilih beberapa variabel-variabel dari rujukan artikel tersebut yang memang relevan untuk saya teliti pada generasi Z saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika memang ada kekurangan dan perlu diperbaiki, tolong disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.